Shalom. Ya, sebelum kita dengan firman Tuhan, kita sharing ya, kita berdoa dulu yuk, sekali lagi. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih, berkat-Mu sungguh istimewa bagi kami anak-anak-Mu di tempat ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena di hari-hari ini Tuhan, nyata perlindungan-Mu, nyata kasih-Mu Tuhan dalam setiap kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami keluarga kecil ini, kami mau Tuhan menyatakan lebih lagi, mengakui, mendeklarasikan kebaikan-Mu yang sudah Engkau sediakan dalam hidup kami Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang membimbing kami untuk kami mengerti setiap firman yang Engkau sampaikan, dan itu yang akan merubah akal budi pengertian kami, sehingga hidup kami melakukan firman-Mu dan mengalami apa yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kita siap menerima firman Tuhan, berkata amin. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu saya dapat telepon dari Bu Sony. Pak Sam, bisa nggak nemenin Pak Sony? Kan Bu Sony mau ke Salatiga ya waktu itu ya. Ya, sukacita ya Bu ya. Terus ya akhirnya saya di sini bisa melihat di sini Pak Sony ketika ditinggalkan, Pak Sony sudah ada penyediaan, sudah ada segala sesuatu yang jadi nggak khawatir lagi. Bahkan Bu Sony aja sampai telepon saya untuk ya nemenin Pak Sony di sini. Ya. Seperti itu ya. Nah Tuhan pun juga seperti itu ya, saudara-saudara semua. Ketika Dia menciptakan manusia, Dia tidak menciptakan manusia dulu, tetapi Dia memberikan penyediaan dulu ya, dari binatang, dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, semuanya lengkap. Yang terakhir manusia ya, supaya apa? Supaya manusia nggak minta ke Tuhan lagi, Tuhan aku kurang air nih, Tuhan aku bernafasnya mana nih oksigennya. Seperti sekarang ini oksigen mahal sekali ya. Nggak usah beli, nggak usah, semuanya sudah disediakan Tuhan ya. Bahkan segala sesuatunya Tuhan sudah sediakan, tapi kadang-kadang kita masih bertanya-tanya ya kan, masih bingung, masih khawatir ya. Nah di dalam setiap masalah kita, apakah Tuhan juga sudah prepare itu semua ya, sampai Pak Sony sampai bilang gini, Gusti rak ngurusi kue tok. Bener gak Pak Sony? Bener gak seperti itu sih? Gusti nggak ngurusi kue tok. Nah, kita baca di firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 12. Matius 18 ayat 12 ya, saya bacakan. Bagaimana pendapatmu? Ini beberapa hari yang lalu juga sempat saya bikin kuis di teman-teman ya, teman-teman beberapa komunitas. Bagaimana pendapatmu? Sama, saya juga ini ada kuis, apa pendapatmu ya kan? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba ya, dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu ya. Nah, seperti tadi pernyataan Pak Sony, bener nggak? Gusti rak mengurusi kue tok. Nah, ternyata di firman ini juga Gusti ya, Gembala ini sebagai apa ya, sebagai gambaran bagaimana Tuhan dalam memelihara kita ya kan. Kalau yang 100 ekor ini hilang satu ya, Dia tinggalkan yang 99 ekor domba ini ya, mencari siapa? Mencari yang hilang. Nah, satu hilang ini ya. Jadi pertanyaannya pernyataan Pak Sony itu, Gusti ora, belum selesai Pak. Berarti dilanjutkan Pak, Gusti ora ngurusi kue tok, ning goleki domba sing ilang. Amin ya. Nah sekarang tinggal posisi kita ini menyadari enggak bahwa kita ini di posisi mana?
Di posisi domba yang hilang atau domba yang 99 ekor ini? Ayo, mau yang 99 yang ditinggal Tuhan, yang ditinggal gembalanya, atau mau yang satu yang dicari Tuhan? Mau di posisi mana? Bingung toh? Karena merasa nggak hilang kok dicari. Lah kan dicari. Tapi 99 kok mulai kok ditinggal Tuhan. Lah ya, mau milih yang mana? Mau yang ditinggal gembalanya? Yang sesat. Atau yang sesat? Mau milih yang mana? Yang sesat. Atau milih yang sesat? Berarti biar dicari Tuhan ya kan? Nah, ini memang bagaimana kita mengerti sang gembala itu seperti tadi bukan perumahan. Tadi saya sempat cerita Bu Sony ketika ke Salatiga aja dia udah sediakan segala sesuatunya buat Pak Sony, termasuk dia nelpon saya supaya menungguin Pak Sony, ya kan? Nah terus gembala ini gimana? Ya kita lihat di sini ya, yang 99 ekor ditinggal di mana? Di pegunungan. Di pegunungan. Ini kuncinya di sini. Tuhan di sini tidak berkata ditinggal di tempat parkir, ditinggal di mana, di pasar atau tapi di pegunungan loh. Ya. Di pegunungan. Artinya apa ini pegunungan? Artinya pegunungan ini milik siapa? Milik gembala itu sendiri, ya. Milik Tuhan sendiri, pegunungan Tuhan sendiri. Nah, apa yang sebenarnya yang sudah dilakukan oleh sang gembala ini di pegunungan itu terhadap domba-dombanya ini, ya, yang 99. Saya percaya bahwa proses ini nggak sekaligus Tuhan punya 100 ekor domba ya yang sudah ada di pegunungan dan satu tersesat, enggak. Tetapi setiap ada yang tersesat dibawa Tuhan ke pegunungan. Dia cari lagi yang tersesat lagi, dapat lagi, cari lagi ke pegunungan. Artinya apa? Yang 99 ekor domba ini pun juga pernah mengalami, ya, dicari Tuhan, mengalami kesesatan, ya. Nah, apa yang terjadi di pegunungan ini? Kenapa Tuhan kok membawa domba yang tersesat ini, 99 ekor ini dikumpulkan jadi satu di pegunungan, ya. Nah, kita baca di kitab Keluaran 15 ayat 17. Keluaran 15 ayat 17. Ya, saya bacakan. Di kitab Keluaran 15 ayat 17, engkau Allah, ya, ini besar Allah, gembala itu, ya. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Ya, artinya apa di sini? Gunung ini milik Tuhan sebelum kita dicangkokkan. Nanti ketika dicangkokkan kita sebentar ya. Jadi ketika Tuhan itu membangun gunungnya, membangun gunung miliknya sendiri itu, ya, sebagai tempat kediamannya, ya, sebagai tempat kediamannya sendiri, di tempat kudus yang didirikan oleh tangan Tuhan sendiri, bukan dibangun oleh tangan manusia, bukan dibangun oleh tangan domba-domba tadi yang dibawa, enggak. Sebelum mereka dibawa ke gunung Tuhan, ya, itu dia sudah sediakan semua untuk dirinya sendiri. Nah, kalau Tuhan menyediakan segala sesuatunya untuk dirinya sendiri sedemikian rupa, apakah nggak cukup dia? Ya, apakah nggak cukup? Itu semua sudah lebih super canggih daripada apa yang manusia bangun saat ini di dunia. Ya, dengan tangannya dia sendiri, dia sudah siapkan semua. Seperti pada masa penciptaan, dia sudah siapkan semua untuk manusia hidup. Ya. Nah, ini dikatakan engkau membawa mereka dan kau cangkokkan. Jadi nggak sekedar ditaruh di sana untuk kemudian tersesat lagi. Enggak, Bapak Ibu. Jadi tidak sekedar dibawa ke sana, nggak dikasih fasilitas, nggak dikasih segala sesuatunya, sampai akhirnya domba itu merasa nggak cukup dan nggak ada proteksi dan dia bisa keluar dari gunungnya Tuhan. Nah, ini bicara bicara tentang kasih karunia Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita ini. Dikatakan kita dicangkokkan. Siapa yang pernah mencangkok
tanaman. Bu Lili pernah ya? Ya, mencangkok tanaman supaya apa? Itu akhirnya tanaman itu menjadi satu, ya. Menjadi satu, mendapat asupan dari tanaman induknya. Sehingga apa? Tanaman yang dicangkokkan itu mengalami penyediaan, mendapatkan makanan, mendapatkan sumber segala sesuatunya untuk apa? Untuk supaya dia hidup dan bertumbuh dan kemudian berbuah. Ya, amin. Ya, luar biasa. Jadi nggak sekedar ditaruh di kandang di situ enggak, tetapi dicangkokkan. Artinya apa? Segala sesuatu yang sudah dia buat di gunung miliknya sendiri, dibuat oleh tangannya sendiri, disediakan segala sesuatunya, dan kita ditaruh di tempat itu, domba-domba ini ditaruh di tempat itu, ya, dan mengalami apa yang sudah tersedia di situ. Dan dicangkokkan lagi, artinya apa? Nggak bisa keluar lagi dari situ. Nggak bisa keluar lagi dari situ. Jadi kita jangan merasa lagi, aduh aku udah diselamatkan apa belum ya? Aku sudah mengalami, sudah ditemukan Tuhan dan diselamatkan di dalam gunung Tuhan apa belum ya? Kita semua sudah alami itu. Dan dicangkokkan, bukan hanya sekedar ditempelkan atau dijejerkan, enggak. Tapi dicangkokkan. Ya. Nah, itu suatu jaminan yang luar biasa sekali, kenyataan secara deklarasi dari firman Tuhan sendiri, bahwa engkau sudah gak bisa kemana-mana, yang engkau sudah diselamatkan, engkau yang sudah lahir baru, engkau yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau gak mungkin tersesat lagi. Ya. Nah, di dalam Mazmur 104 ayat 10, ya, ini dikatakan lagi di dalam Yesaya 11 ayat 9. Yesaya 11 ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ya. Luar biasa sekali itu. Tapi yang jadi masalah, yang jadi, apakah semua kita mengalami apa yang dikatakan firman ini? Ya. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Jadi kita akan mengalami, dikatakan di gunung Tuhan, kita akan mengalami, ya, kita tidak mengalami perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan yang busuk, ya, di gunungnya yang kudus. Tapi kenyataannya gimana? Kenyataannya kita masih sering mengalami, ya, perlakuan-perlakuan yang tidak adil, perlakuan-perlakuan yang jahat dalam hidup kita. Ya, ini kenyataannya secara jasmani, secara manusia kita mengalami itu. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya adalah di sini. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Yang utama adalah pengenalan akan Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, ya, kita percayakan hidup kita di dalam pengenalan akan Tuhan itu, ini yang menjamin hidup kita nggak akan dapat mengalami hal yang buruk ini. Walaupun kenyataannya banyak yang melakukan hal buruk pada kita. Tapi oleh karena kita mengenal, oh Tuhan itu baik, oh kita dijagain oleh Tuhan, oh kita ini sudah disediakan segala sesuatu yang oleh Tuhan, oh kita ini sudah dipuaskan semuanya oleh Tuhan. Yang buruk-buruk itu, yang jahat-jahat itu tidak akan mempengaruhi hidup kita, ya, tidak akan mempengaruhi hidup kita sama sekali. Seperti seolah-olah itu tidak ada semuanya. Amin. Ya. Kalau kita mau mengalami kasih karunia Tuhan penuh dalam hidup kita, kuncinya itu, kita mengenal Tuhan itu. Yang pertama, kita menjadi ciptaan baru, dicangkokkan di dalam gunungnya Tuhan. Ya. Yang kedua, kita mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin mengalami apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Semakin kita mengenal Tuhan, kita percaya penuh terhadap Tuhan. Ya, nggak ada syaratnya kok.
Syaratnya cuma itu, percaya, mengenal lebih hari demi hari, diperbarui dengan firman Tuhan. Ya. Sehingga apa? Sehingga apa yang Tuhan sudah sediakan itu kita alami. Nah, kalau misalkan Pak Sony waktu itu nggak tahu bahwa sudah disediakan semua oleh Bu Sony, ya akhirnya dia nggak ngapa-ngapain. Kalau kita nggak tahu orang tua kita menyimpan sesuatu di lemari untuk kita makan, kita nggak percaya, pergi-pergi aja nggak ninggalin apa-apa, ya kita nggak ngalami loh, nggak ngalami makanan yang sudah disediakan. Tapi kalau kita percaya, ya kita tenang aja, sudah pasti sudah disediakan dan kita tinggal ambil. Ya. Syaratnya cuma itu, kita mengenal Tuhan lebih lagi. Ya. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ya. Jadi suatu pengenalan akan Tuhan itu adalah suatu perlindungan yang sempurna, suatu penyediaan yang sempurna. Ya. Nah, itu yang mendasari iman kita kepada Tuhan, supaya apa? Supaya kita mengalami kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan bicara bukan karena perbuatan kita, bukan karena hasil perbuatan kita, tetapi kasih karunia Tuhan itu bicara tentang apa? Hasil perbuatan Yesus yang kita terima cuma-cuma. Itu kasih karunia. Sehingga apa? Kalau kita, seperti keselamatan itu kita juga cukup percaya toh. Nggak perlu kita bahkan kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ketika kita masih berdosa. Ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah langsung otomatis saat itu juga tanpa syarat apapun kita diubahkan menjadi ciptaan baru. Kita memperoleh keselamatan itu. Ya, otomatis seperti mata uang, ya, seperti mata uang, ya, permukaannya ada dua. Ya. Kalau yang satu permukaan ini nyata, gambarnya apa itu? Ya, burung atau apa ya? Kalau ini nyata, yang sebaliknya kan bukannya nggak ada, itu nyata juga, ya. Seperti dua mata uang, ya, dua mata uang itu. Ya. Sama, ketika Adam itu berdosa, ya, ketika Adam jatuh dalam dosa, langsung semuanya manusia di bumi ini mendapatkan dosa itu juga. Ya. Otomatis. Nah, kebalikannya sekarang, apakah tidak lebih hebat lagi ketika Yesus, ya, menebus dosa itu, langsung semua yang mengaku percaya pada Tuhan Yesus, ya, bebas dari dosa itu, terlepas dari dosa itu, menerima keselamatan. Nah, itu kenyataannya seperti itu. Jadi tidak perlu bimbang dan ragu lagi. Percaya penuh, semua penyediaan. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang masalah atau pergumulan atau apapun, percaya terima, Tuhan, Engkau sudah sediakan semuanya. Jalan keluar Engkau sudah sediakan. Masalah segala sesuatunya itu boleh terjadi. Masalah, penyakit, semuanya bukan dari Tuhan. Tetapi semuanya itu Tuhan sudah sediakan kunci jawabannya. Tuhan sudah sediakan solusinya. Tuhan sudah sediakan semuanya. Ya. Jadi nggak ada bingung lagi. Nggak berpikir, Tuhan lupa ya Tuhan. Ini ada masalah seperti ini, Engkau belum lakukan, Engkau belum tebus, Engkau belum sediakan solusinya. Nggak mungkin itu. Ya. Tuhan semuanya sudah prepare semuanya. Yang belum lengkap adalah pengenalan akan Tuhan. Ya, kita belum mengenal Tuhan secara menyeluruh. Sehingga apa? Kita juga belum bisa mengalami semua yang Tuhan sudah sediakan. Tetapi tidak apa-apa. Kita hari demi hari kita belajar. Hari demi hari kita mengerti firman Tuhan. Itu yang memperbarui akal budi kita. Makanya gunanya kita bersekutu bersama-sama seperti ini apa? Ya, supaya apa? Kita semakin diubahkan menjadi serupa seperti Kristus. Amin.
Kita berdoa yuk. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena apa yang sudah Kau berikan dalam hidup kami, semuanya itu sudah cukup Tuhan. Semuanya bahkan lebih daripada cukup. Bahkan tidak hanya untuk kami sendiri, tetapi untuk saudara kami, untuk keluarga kami, untuk teman dan sahabat kami, semua Tuhan umat-Mu Tuhan. Semua sudah cukup apa yang sudah Kau sediakan dalam hidup kami. Kekuatan, perlindungan, damai sejahtera, buah-buah roh, semuanya Tuhan Engkau sudah siapkan untuk Engkau berikan dalam hidup kami. Kami hanya perlu belajar hari demi hari untuk mempercayai Engkau lebih lagi Tuhan, untuk mempercayai apa yang sudah Engkau sediakan dalam hidup kami Tuhan, sehingga dalam hidup kami senantiasa menyatakan kemurahan-Mu, menyatakan Engkau dalam hidup kami, mengalami apa yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami, dan memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga hari demi hari Tuhan orang juga mengenal Engkau melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, apa yang sudah Engkau ajarkan dalam siang hari ini Tuhan, itu akan memberikan kami kekuatan dan sejahtera, akan memberikan kami Tuhan perlindungan, akan memberikan kami rasa untuk kami senantiasa bersukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kita semua berkata amin.